Pak Subhan, nggak mungkin kalau tidak lolos verifikasi, toh sudah melewati di berbagai kota, lalu juga begini, sampai ke pusat. Saya tidak ingin lari kepada persoalan politik atau yang lainnya. Ini view hukum. View hukum. Oleh karena itu kami uji di pengadilan. Nah, nanti kita lihat saja. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan SMA sederajat dengan pendidikan luar negeri? Kalau diperbolehkan, diatur di mana di wewenang itu KPU. Nah, kalau pejabat, ini pertanyaan awam pastikan dengan gugatan ini, kalau pejabat dia lulusan luar negeri, legalisasinya berdasarkan hukum ini, kalau menurut tafsiran Anda seperti apa? Kalau pejabat lain kita belum tahu bagaimana persyaratan diatur oleh undang-undang. Kalau ini kebetulan diatur undang-undang secara limitatif. Limitatif harus menjalani pendidikannya di Indonesia? Iya, di Indonesia. Untuk SMA saja atau dengan SMA cukup sampai SMA aja. Oke. Iya. Nah, oke Pak Bung David, dianggap bahwa ya ini untuk SMA saja. Kalau tadi berdasarkan undang-undang, menurut tafsiran dari Pak Subhan seperti itu, SMA-nya terbatas. Ya, itu kan tafsiran beliau Pak Subhan ya, dengan segala hormat ya. Itu tafsiran Pak Subhan. Karena gini Pak, lembaga yang berwenang di dalam proses menerjemahkan administratif persyaratan calon itu KPU ya. Nah, ini dasar hukum ya, dasar hukum dan dasar politik. Karena ketika itu tidak memenuhi kausal hukum undang-undang pemilu, pasti akan tercoret oleh KPU. Pasti itu, saya pastikan. Dan pasti akan dikomplain ketika itu, kalau apa yang Pak Subhan sampaikan itu benar ya, itu pasti akan dikomplain baik oleh masyarakat maupun lawan-lawan calon oleh Mas Gibran dan Pak Prabowo kalau di tingkat capres-cawapres kemarin, ataukah lawannya di KPUD di Solo kemarin, pasti akan diributin. Nah, ini kan nggak ada problem di soal itu sampai pada selesai di Solo, sampai pada proses pengetukan palu kemenangan di KPU pusat ketika Pilpres itu diketukkan palu, itu nggak ada problem sama sekali. Oke, selama ini dianggap kata Bung David nggak ada problem dari dulu sampai sekarang. Kenapa waktunya sekarang Pak Subhan? Jawabnya nanti usai jadi Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya ke Pak Subhan. Yang di pertanyaan Bung David tadi, kan kemarin sudah lolos di KPU tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, kok baru sekarang digugatnya? Nah, begini Bu, ini sebenarnya hukum administrasi domainnya. Itu berlaku prinsip begini, sesuatu kebijakan atau tindakan pemerintah dianggap benar sebelum dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, saya ini ingin membuktikan sebaliknya itu. Itu prinsipnya. Ini mendaftarkannya, tapi kalau dianggap ini hukum administrasi, kenapa nggak ke PT UN? Nah, pertanyaan bagus tuh. Saya udah ke PT UN Bu, tapi kena dismisal. Oh, dismisal. Karena waktu. Oke. Waktunya udah nggak cukup katanya. Jadi sekarang larinya ke perdata. Iya, ini buktinya di dismisal. Penetapan dismisal ini iya, ya. Iya. Oke. Karena bahwa dari segi waktu PT UN Jakarta tidak berwenang lagi memeriksa sengketa yang berkaitan dengan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Itu. Makanya gugatan penggugat tidak diterima, begitu ya. Iya. Nah, makanya ini lari ke perdata. Ke perdata. Tapi dianggap apakah kalau dengan jalan perdata bisa masuk? Sementara ini perkaranya sebenarnya awalnya adalah HAN atau PT UN, begitu. Bisa. Karena ada prinsip gini, residu semua pengadilan itu ada pengadilan umum. Kalau nggak bisa di pengadilan khusus, maka di pengadilan umum. Makanya diambilnya dari sisi perdata. Oke, Bung David, ini kenapa baru sekarang? Karena dianggap ini perkaranya administrasi negara atau tata usaha negara, nggak bisa ke PT UN karena sudah dismisal. Kalau menurut Anda lewat jalur perdata ini bisa akan goal atau tidak?